Selamat pagi anak-anak, berkah dalam. Video kali ini kita akan belajar materi yang kemarin sudah kita pelajari saat virtual meet. Nah, pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Pembulatan hasil pengukuran itu ada dua ya, pengukuran panjang dan pengukuran berat. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang pengukuran panjang. Nanti kita akan mengingat kembali tentang pengukuran panjang. Setelah belajar, setelah melihat video, melakukan percobaan, nanti anak-anak akan mampu menjelaskan, melakukan dan menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Nah, anak-anak jangan takut ya, matematika itu menyenangkan loh. Dan awal dari kebijaksanaan adalah dengan menaklukkan rasa takut. Yuk, kita langsung masuk ke materi. Pembulatan hasil pengukuran panjang dan pembulatan hasil pengukuran berat. Kita akan mengingat kembali dulu pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, di sini ada video. Silahkan anak-anak mencermati video berikut ini. Kita akan sama-sama belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Gimana ya caranya? Tapi sebelum itu ada hal yang perlu kalian ingat ya, yaitu cara menggunakan penggaris. Masih ingat kan? Kalau kalian lupa, silahkan cek video sebelumnya ya. Nah, Ibu akan langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, misalkan ada sebuah panah ya yang panjangnya belum diketahui nih. Kita mau cari. Langkah pertama yang perlu kamu pastikan adalah ujung pertama itu sudah berada di titik 0 cm ya. Lalu silahkan kamu buat satu garis lurus ke bawah menuju ke penggaris ya di ujung yang saat lainnya. Sudah. Dan ternyata anak panah ini berada di antara angka 9 cm dan 10 cm. Lalu bagaimana cara membulatkannya? Nah, Perhatikan jarak antara panah merah ya, apakah dia lebih dekat ke 9 cm atau ke 10 cm? Ternyata setelah dicek dia jaraknya lebih dekat ke 10 cm ya. Maka panjang dari anak panah yang diketahui itu dibulatkan menjadi 10 cm. Gampang kan? Yuk coba cek contoh soal yang kedua. Nah, diketahui panah hitam ya, posisi salah satu ujung sudah di 0 cm. Berarti sekarang kita lihat ujung yang satunya. Nah, ternyata dia itu berada di titik antara 5 cm dan 6 cm. Cara yang sama ya, perhatikan jarak antara panah merah, apakah dia lebih dekat ke 5 cm atau dia lebih dekat ke 6 cm ya. Ternyata dia lebih dekat ke 5 cm. Maka panah hitam ini hasil pengukurannya dibulatkan menjadi 5 cm karena dia lebih dekat ke 5 cm. Lalu Bu, bagaimana kalau dia ada di tengah-tengah? Nah, yuk kita lihat. Misal ya, ada panah warna kuning ya, salah satu ujungnya sudah berada di titik 0 cm. Berarti kita tinggal lihat ujung yang lainnya. Nah, ternyata kalau kamu perhatikan di penggarisnya, ujung yang lain itu berada di titik antara angka 10 dan 11 ya. Coba perhatikan jaraknya. Ternyata mereka jaraknya sama ya, karena ada di tengah-tengah. Nah, kalau dia ada di tengah-tengah, berarti kamu bulatkan ke angka yang paling besar, berarti 11 ya. Maka panjang dari panah kuning itu kita bisa bulatkan menjadi 11 cm. Sangat mudah ya. Anak-anak sudah tambah paham ya tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Anak-anak sudah mencermati videonya, bagaimana cara menghitungnya. Sekarang coba kita berlatih. Nah, anak-anak coba perhatikan. Ada garis biru dengan ukuran 2,5 cm, ya kan? 2,5 cm atau 2,5 cm kalau dibulatkan menjadi 2 cm atau 3 cm. Ayo. Karena 2,5 maka dibulatkannya ke
Ya, ke 3 cm. Gambar selanjutnya. Ada gambar pensil. Wow, ukurannya berapa ini ya? 5, lebihnya berapa? Lebihnya 2 mm. Lihat ya anak-anak ya, 2 garis setelah 5. Karena tidak lebih dari 5,5 atau garisnya masih berada di dekat yang 5, maka dibulatkan ke 5 cm. Tuh. Gambar selanjutnya. Coba ini panjang garis hitamnya ini berapa? 6,3 cm ya. Karena koma 3 belum 5, maka dibulatnya kemana dibulatkannya? Dibulatkan menjadi 6. Pinter. Paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita ke materi pembulatan hasil pengukuran berat. Supaya anak-anak lebih mudah, coba kita amati video berikut ini. Ini kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran berat. Di pertemuan yang kemarin kita sudah belajar ya pembulatan pengukuran panjang. Nah, kali ini kita belajar bagaimana sih cara membulatkan hasil pengukuran berat. Ayo ikuti pembelajarannya. Nah, kita mau review dulu bagaimana ya cara mengukur berat menggunakan timbangan dapur. Apa kalian masih ingat? Oke, di sini Ibu punya timbangan ya. Kita perhatikan dulu timbangannya. Yang angka berwarna merah itu dalam satuan kilogram, sedangkan yang berwarna hitam dalam satuan gram. Sebelum menimbang, apa yang harus kita lakukan? Pastikan dia menunjuk ke angka 0, lalu letakkan barang yang akan ditimbang. Lihat panahnya ada di mana. Ya, sekarang panahnya sudah ada di angka 2, berarti berat pisang ini adalah 2 kg. Nah, sekarang Ibu punya satu apel. Berapa ya kira-kira berat apelnya? Seperti yang sudah kita pelajari di pembulatan pengukuran panjang, pembulatan itu berkaitan dengan pengukuran kira-kira berapa ya beratnya. Nah, untuk pengukuran berat ini, kalian tinggal melihat panahnya lebih dekat kemana ya. Oke, di situ ada panah merah ya, panahnya ke angka 0 jaraknya segitu. Nah, sedangkan ke angka 1 jaraknya lebih dekat. Berarti pembulatan hasil berat apel ini adalah 1 kg. Oke, kita lihat contoh yang lain. Nah, Ibu punya mangga nih. Berapa ya kira-kira berat mangganya? Nah, coba lihat di panah merah. Jaraknya ke angka 1 itu 5 garis ya. Ke angka 2 dia juga 5 garis. Wah, sama nih. Sama jaraknya. Jadi bagaimana? Kalau jaraknya sama, kalian bulatkan ke angka yang paling besar, yaitu kalau di antara 1 dan 2 yang paling besar adalah 2. Jadi, kira-kira berat mangganya adalah 2 kg. Nah, sekarang Ibu punya semangka ya di sini. Berapa ya kira-kira berat semangkanya? Yuk kita lihat lebih dekat. Nah, ada panah di ke angka 4. Ada juga panah yang ke angka 3. Mana ya jaraknya yang lebih dekat? Ternyata jarak yang lebih dekat adalah ke angka 3. Jadi, hasil pembulatan pengukuran berat semangka ini adalah 3 kg. Oke, ini adalah hal yang tidak boleh kalian lupakan. Lihat jarak terdekat dari jarum pada timbangan. Lalu bulatkan ke angka yang paling dekat.
Yang kedua, jika jaraknya sama, maka bulatkan ke angka yang paling besar. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Coba supaya lebih paham lagi, kita mau berlatih. Yuk, kita coba dengan gambar yang pertama. Coba anak-anak amati, itu garis merahnya belum ke 90 tapi sudah lebih dari 80. Coba kalau dibulatkan jadi 80 atau jadi 90 ya. Ya, jadi 90 karena lebih dekat ke 90 dan itu sudah lebih dari 5. Sudah lebih dari 85 ya. Gambar yang kedua ada gambar buah. Buah-buahannya dari garis merahnya itu coba diamati. 1000 lebihnya 200. Ya kan? 1200. Kira-kira dibulatkan menjadi 1000 atau 2000? Menjadi 1000. Kenapa? Karena belum ke 500. Kalau sudah 500 berarti dibulatkan menjadi 2000. Gambar yang ketiga, ada gambar buah lagi. Yuk, diamati garisnya. Dibulatkan menjadi 3 kilo atau 4 kilo ya? Nah, betul, menjadi 4 kilo. Ya, anak-anak hebat nih. Nah, ini beratnya siapa ini? 64 kilo. Kalau 64 kilo dibulatkan menjadi 60. Ingat prinsipnya, kalau lebihnya baru ke 61, 62, 63, 64 berarti dibulatkan menjadi 60. Tapi kalau sudah 65, apalagi 66 sampai 69 dibulatkan menjadi 70. Nah, anak-anak kan tadi sudah melihat video, sudah berlatih. Sekarang coba latihan soal berikut ini. Oke, silahkan dikerjakan di buku matematikamu. Jangan lupa tuliskan judul, hari, dan tanggalnya. Selamat berlatih. Terima kasih. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Dadah, Tuhan memberkati.